Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amira Paripurna, kita kembali dalam seri kuliah viktimologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai viktimisasi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Tentu pertama kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jika merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di situ didefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang itu berakibat akan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk pula di dalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, itu adalah definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang kita lihat rumah tangga itu ruang lingkupnya apa? Masih tetap kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang siapa saja dalam lingkup rumah tangga yang masuk dalam perlindungan di dalam UU ini adalah orang dalam lingkup rumah tangga itu pertama bisa jadi adalah suami, anak, dan istri. Kemudian bisa juga termasuk di dalamnya orang yang bermukim dalam rumah tangga dan bekerja membantu rumah tangga. Yang lainnya bisa juga orang-orang dengan ikatan keluarga, ya, yang dikarenakan adanya ikatan darah, persusuan, perkawinan, perwalian, dan pengasuhan yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Ya, itu jadi lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga dan ruang lingkup dari rumah tangga itu sendiri. Dari definisi dari kekerasan dalam rumah tangga, kita lihat sebenarnya bisa kita identifikasi bahwa di situ terdapat berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan viktimisasi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT itu bukanlah sekedar perselisihan biasa antara suami istri. KDRT itu bersumber pada cara pandang yang merendahkan kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. Kemudian KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi KDRT memang kebanyakan terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan KDRT juga terjadi pada laki-laki. KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, pembantu rumah tangga, atau siapapun yang hidup dalam satu rumah tangga tersebut. Ya, jadi sudah saya sebutkan bahwa KDRT memang kenapa KDRT lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Itulah yang disebut dengan viktimisasi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sesi sebelumnya, di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan mengenai reviktimisasi dalam reviktimisasi dalam viktimologi. Nah, sekarang kita lihat bahwa di dalam KDRT itu terjadi pula yang namanya reviktimisasi. Kenapa terjadi reviktimisasi? Karena dalam KDRT terjadi yang namanya siklus kekerasan, ya. Jadi yang dimaksud dengan siklus kekerasan dalam KDRT itu mengacu pada pola yang berulang yang sering muncul dalam hubungan yang di dalamnya terjadi penuh kekerasan. Jadi ada beberapa fase yang itu berulang terjadi. Makanya disebut
viktimisasi. Kemudian terjadi ada yang namanya pengulangan korban gitu ya. Korban mengalami proses dia menjadi seorang korban itu secara berulang. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Karena adanya siklus kekerasan di dalam KDRT. Siklus pertama di dalam KDRT yang biasanya terjadi adalah tension building atau penumpukan ketegangan, atau disebut dengan tension building phase. Jadi pada fase ini ketegangan itu sering terjadi dan bahkan meningkat ya antara pelaku dan korban. Pelaku misalnya mulai sering marah, frustasi atau stres, dan korban sudah merasakan itu yang semakin merasakan ketegangan itu semakin meningkat. Dan di saat fase-fase ini biasanya korban mungkin mencoba untuk menenangkan situasi atau menghindari konflik, tetapi ketegangan yang terjadi antara pasangan tersebut, misalnya suami istri tersebut, ketegangannya terus meningkat. Nah, dari ketegangan yang meningkat itu sampailah kepada fase kedua atau insiden atau fase ledakan kekerasan atau acute battering incident. Di fase ini ketegangan mencapai pada puncaknya. Jadi fase-fase tegang tadi yang terus-menerus menumpuk akhirnya meledak ya. Mencapai pada puncaknya terjadi ledakan, yaitu kekerasan fisik, biasanya mulai menampar atau menganiaya gitu ya, atau muncul kekerasan-kekerasan verbal atau emosional. Dan pada fase ini pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban ya. Jadi sudah saya contohkan, bentuk kekerasannya bisa memukul, menghina, menganiaya, dan tindakan-tindakan agresif lainnya. Setelah insiden terjadi, muncullah fase rekonsiliasi atau bisa juga disebut fase bulan madu. Ya, setelah ledakan kekerasan terjadi, seringkali pelaku kekerasan itu menunjukkan penyesalan yang dalam, meminta maaf kepada korban dan berjanji, bahkan mungkin pelaku berjanji bahwa kekerasan tidak akan pernah terjadi dan dia akan menunjukkan kasih sayang serta perhatian yang ekstra terhadap korban. Nah, pada fase ini hubungan seringkali kembali membaik, keadaan yang lebih harmonis, namun itu terjadi untuk sementara waktu. Ya, siklus ini kemudian berulang dengan sementara waktu terjadi fase calm, tenang, namun itu berputar kembali fase itu karena terjadi sementara waktu, kembali lagi ke fase-fase yang pertama, yaitu tension building. Terus seperti itu hingga kembali lagi ke fase kedua, fase ketiga, keempat, kembali lagi ke fase pertama. Nah, itulah kemudian mengapa dalam konteks KDRT terjadi yang namanya reviktimisasi. Kesadaran dan pemahaman tentang siklus kekerasan ini penting, tentu nanti kita akan ada kaitannya dengan bagaimana dalam konteks viktimologi, bagaimana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, layanan-layanan, bentuk-bentuk pemenuhan terhadap korban kekerasan ini yang seharusnya yang dibutuhkan dan perlu didapatkan oleh mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita masuk pada hal yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu berkaitan dengan hak-hak korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di dalam kekerasan dalam rumah tangga, korban memiliki beberapa hak, misalnya yang itu juga diatur di dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang misalnya ada pelindungan untuk pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, pelindungan sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kemudian ada juga hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Bisa juga pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pula bentuk layanan-layanan lain, misalnya korban berhak untuk mendapatkan layanan bimbingan rohani, mendapatkan perlindungan psikososial, hak untuk mendapatkan perlindungan secara dukungan psikososial dan lain sebagainya. Dan itu hak-hak tersebut sudah diatur cukup komprehensif di dalam Undang-Undang PKDRT. Baik, saya rasa itu untuk sesi mengenai viktimisasi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Kita akan bertemu di dalam sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.